Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Latifah Rahma Ramadhani, asal sekolah saya dari MTS Terpadu Ar-Rayhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Belajar Sejarah Pesantren melalui Pendekatan Genealogi dan Telaah Manuskrip Kuno. Nah, di sini ada latar belakang penelitian, yaitu pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Belajar sejarah pesantren menjadi sebuah penelitian yang menarik dan penting untuk memahami perkembangan kebudayaan dan spiritualitas masyarakat Nusantara. Nah, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan genealogi pesantren di Nusantara dari masa lampau hingga saat ini. Yang kedua, bagaimana manuskrip kuno memberikan wawasan tentang peran pesantren dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Nah, terdapat tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melacak sejarah pesantren di Nusantara melalui pendekatan genealogi dan telaah manuskrip kuno. Terdapat studi pustaka. Yang pertama, beberapa sumber artikel sudah banyak yang mengupas tentang sejarah pesantren di Nusantara. Peran pesantren tercermin dalam inspirasinya terhadap pembentukan sistem pendidikan nasional. Peranannya dalam membentuk tokoh intelektual pendidikan serta sebagai model karakter menurut Syarif Budi. Tahapan penelitian sejarah menurut Kunto Wijaya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap penentuan masalah. Yang kedua, tahap pengumpulan sumber. Yang ketiga, tahap kritik sumber. Yang keempat, tahap interpretasi. Yang kelima, tahap penyusunan narasi sejarah. Yang keenam, tahap penyajian dan penyimpulan. Penyimpulan bersifat objektif dan didukung oleh data dan fakta yang telah ditemukan. Istilah pesantren memiliki akar etimologis yang menarik. Kata ini berasal dari pesantrian, di mana santri dalam bahasa Jawa disebut cantri, merujuk pada murid padepokan atau murid dari seorang guru. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab, yang berarti penginapan. Di Aceh, pesantren juga dikenal dengan sebutan daya. Secara umum, pesantren biasanya dipimpin oleh seorang kiai yang memiliki peran sentral dalam mengelola pesantren. Untuk menjalankan kehidupan di pondok pesantren, kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, yang sering disebut sebagai lurah pondok. Tujuan dari menjauhkan para santri dari keluarga mereka adalah agar mereka bisa belajar hidup mandiri dan sekaligus memperdalam hubungan dengan kiai dan aspek spiritual. Nah, sementara itu, kitab kuno atau manuskrip yang menyebut kata pesantren sebagai tempat untuk mengajar dan belajar tentang Islam tertulis pada Babat Cirebon 1877. Sedangkan dalam kitab Tantu Pakelaran tahun 1557 tertulis asal muasal tempat padepokan sebagai belajar bagi rohaniawan yang kemudian bertransformasi menjadi pesantren. Artinya, di sana Raden Patah kemudian menggarap tanah, kemudian mendirikan sholat Jumat bersama jamaah, sehingga dikenal dengan pesantren Demak. Banyak yang lalu pindah ke sana mendirikan rumah-rumah, sehingga lama kemudian menjadi kerajaan yang maju. Terdapat pula PR37 Pupuh ke-39 Sumekar, Pus ing lami sabda Sunan Ampel Gading, Siropata Pus prayoga dudukuwa mulanga ilmu jati sung tutuhi ngulono siro den akeh mangko yen ono alas galagawangi aneng kana caket lan desa Bintara amurip urip pesantren dening dumungi maring sarunta-runtane. Artinya, kemudian Sunan Ampel berkata, wahai Raden Patah, sebaiknya engkau membangun desa lalu mengajar ilmu agama yang sejati, mengajar dan menjadi guru. Maka pergilah ke arah barat ke suatu tempat yang tumbuh ilalang yang berbau harus di desa Bintara. Di sana, engkau bangun dan hidupkan pesantren untuk memberikan pengajaran kepada santri-santrimu yang datang kepadamu. Nah, terdapat pula pada kitab Tantu Pakelaran yang berasal dari kerajaan Majapahit, diceritakan Batara Malam Mewara menyempurnakan dasar ajaran tentang kenyataan yang ada di Pulau Jawa. Ia membuat mandala. Nah, terdapat pula kesimpulan dan saran. Dalam penelusuran sejarah pesantren melalui pendekatan genealogi dan telaah manuskrip kuno Nusantara, terdapat sumber-sumber berharga seperti kitab Tantu Pakelaran dan Babat Cirebon yang memberikan wawasan yang kaya tentang perjalanan panjang pesantren di tanah air. Dari ketiga pandangan yang diungkapkan, yakni berasal dari tradisi tarekat Islam, adopsi dari model pendidikan Timur Tengah, dan pengaruh tradisi pendidikan Hindu-Buddha, dapat disimpulkan bahwa sejarah pesantren adalah cerminan dari akulturasi budaya, perkembangan agama, dan dinamika masyarakat di Indonesia. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.